bahwa salah satu tanda penyertaan Tuhan dalam hidup kita bukan hanya penyediaan, tapi ketika Tuhan meluputkan kita dari bencana, ketika Tuhan meluputkan kita dari mengambil keputusan yang keliru, ketika Tuhan meluputkan kita dari rencana yang keliru yang mendatangkan bencana ke depan dalam hidup kita. Mazmur 116 ayat yang 8. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Katakan amin. Diluputkan merupakan salah satu tanda penyertaan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 8. Tuhan meluputkan kita daripada maut. Katakan amin. Berapa banyak di sini saudara yang pernah hampir mati tapi diluputkan Tuhan? Angkat tanganmu. Salah satu leader di Impact Community Indonesia, di jalan tol, mobilnya itu digencet pakai truk yang membawa angkutan tinggi sekali. Dan mobil yang mereka tumpangi kecil sekali. Tetapi kalau Anda lihat fotonya, mobilnya ringsek abis sampai penyet. Tapi kayak ada tangan malaikat yang tahan. Istrinya yang duduk di sebelah kiri, bagian yang terkena truk itu, di dalam tasnya itu ada botol sanitizer kalau saya nggak salah. Itu sampai penyok. Tasnya itu di sebelah pahanya, tapi dia hanya lecet sedikit kena percikan pecahan kaca. Diluputkan dari maut, tanda penyertaan Tuhan. Katakan amin. Diluputkan dari apa lagi? Daripada air mata. Saya kasih tahu, kalau ada di sini anak-anak muda yang Anda nembak cewek atau naksir cowok, tapi gayung tidak bersambut. Tolakan cintanya membuat hatimu terluka. Anda nembak dia, Anda ditolak. Ya, percayalah, Tuhan sedang meluputkan kamu dari banjir air mata. Mungkin aja kalau kamu jadian sama dia, dia ngeselin. Bikin sakit hati terus. Bisa aja kamu nangis bombay tiap hari karena dia. Bersyukurlah kalau ada cowok-cowok yang playboy tengek. Putusin kamu harus bersyukur. Kalau perlu doanya gini. Tuhan, jauhkan aku dari hal-hal yang sulit aku tolak. Ya kan? Karena kadang-kadang godaan itu bentuknya indah. Terlalu indah untuk dilupakan. Tetapi kita tahu ini hubungan yang salah. Jauhkan kita dari hal-hal yang kita sulit tolak. Kalau sampai ada yang putus hubungan dan lain sebagainya, percayalah Tuhan meluputkan kamu daripada air mata. Daripada nikah sama orang yang salah, lebih baik kamu gak jadi nikah. Yang udah nikah langsung ngangguk-ngangguk. Sehati. Soalnya kita ngalami ya. Enggak, saya enggak ngalami. Pernikahan saya bahagia. Haleluya. Meluputkan kita dari apa lagi? Kakiku daripada tersandung. Tuhan itu keren banget. Selalu menjaga kita dari hal-hal yang mungkin kalau kita terusin itu bakal jadi problem yang besar buat kita ke depan. Nah, masalahnya gini. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya bekerja dalam hal-hal baik di hidup kita. Kalau nggak baik, wah itu bukan Tuhan, itu iblis kita bilang. Masalahnya gini, apakah yang baik? Yang kita nilai baik biasanya apa yang kita suka, apa yang kita mau. Apa yang menurut kita cocok, ini baru cocok. Nah ini Tuhan baik. Coba misalnya gini, Tuhan bicara sama kamu. Jangan pandang parasnya. Lihat hatinya. Tuhan, bibirnya rada somplak. Hidungnya rada kejepit. Kulitnya rada gosong. Tidak seperti yang aku doakan. Ini bukan Tuhan, ini setan. Gitu kan biasanya. Benar gak? Kita anggap kalau yang gak sesuai selera kita, itu gak baik. Nah kalau kita mau lihat kacamata Tuhan, jangan ngandalin mata aja. Anda tahu bahwa hal-hal yang kita nilai baik, itu sebenarnya tergantung dari ini.
Apa yang kita lihat dengan mata? Rasa nyaman kita? Kalau nggak nyaman nih, bukan dari Tuhan nih. Padahal saya kasih tahu, saya ke pedalaman, itu nggak ada nyaman-nyamannya. Gak bisa kita bilang nggak nyaman bukan dari Tuhan, betul? Melayani Tuhan ke desa-desa, ke gereja-gereja kecil, ke gang-gang sempit yang gak bisa parkir. Kita bilang, wah ini kayaknya bukan dari Tuhan nih, ini cobaan setan. Gak gitu. Tapi manusia terlalu terjebak dengan pemikiran apa yang baik menurut pandangannya. Apa yang nyaman, apa yang sesuai dengan kemauan kita. Roma 8 ayat 28, kita lihat sama-sama. Kita baca sama-sama yuk. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan dalam segala sesuatu. Katakan Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ketika dikatakan dalam segala sesuatu, saya mau tanya, dalam hal baik saja atau bisa dalam hal tidak baik? Dalam hal baik maupun tidak baik, kita harus yakin Allah turut bekerja. Tapi kuncinya gini, bagi mereka yang mengasihi Dia dan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kuncinya cuma ini, Anda mengasihi Allah, dan yang kedua, Anda hidup dalam kehendak Allah. Katakan amin. Kalau Anda hidup mengasihi Allah, artinya Anda jaga hidupmu, Anda mengasihi Tuhan dengan hidupmu. Dan kemudian Anda sungguh-sungguh ngerti kehendak Tuhan, Anda hidup di dalamnya. Percayalah, orang yang hidup dalam kehendak Tuhan pun akan mengalami masa-masa gak baik. Tapi Anda percaya bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Katakan amin. Tuhan itu terlibat dalam setiap keputusan yang kita buat. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan hidup dalam rencananya, Tuhan terlibat dalam setiap hal-hal baik yang datang dalam hidup kita. Bicara soal misalnya berkat, penyediaan. Tuhan turut bekerja dalam mengirimkan orang-orang baik untuk menolong kita. Seperti ketika Tuhan memberikan visi untuk Tangan Pengharapan, lalu Tuhan mengirimkan orang-orang baik untuk mendukung pelayanan Tangan Pengharapan. Ketika Tuhan memanggil saya dan suami untuk merintis gereja ICI, lalu Tuhan mengirim orang-orang baik untuk melayani bersama-sama di gereja ini. Saya percaya Tuhan ikut bekerja di dalamnya. Tapi Tuhan juga terlibat ketika hal-hal tidak baik terjadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Contohnya apa? Jalan yang tertutup. Kita udah berusaha nih, tapi gak ada jalan. Harapan yang tidak sampai. Kalau Anda tanya saya, Bu Heni punya harapan yang gak sampai? Ada, banyak. Usaha yang gagal. Kita berusaha, tapi gagal. Konflik dalam kerjasama. Berapa kali saya diajak kerjasama sama orang gak jalan. Perselisihan dalam hubungan. Gak usah ngomong, banyak banget. Waktu kita dihianati, dikucilkan, dibuang. Penolakan, permusuhan. Kita ngalami dalam konflik hubungan kita. Percayalah Allah turut bekerja. Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi dalam hidup kita untuk satu hal, mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Katakan amin. Saya ingin kasih contoh salah satu cara Tuhan bekerja dalam menggagalkan rencana kita, menutup pintu kita, dan menjauhkan kita dari hubungan yang salah. Saya mau kasih contoh tentang ini. Satu hari saya pernah ingin sekali punya tempat yang cukup besar untuk Tangan Pengharapan. Saya rindu punya asrama yang besar, fasilitas yang lengkap. Saya pengen punya pusat pelatihan, melatih ini dan itu. Ini mimpi yang udah lama banget, dari 2008. Ceritanya, saya itu kan dulu pelayanan anak jalanan. Mulai dari September 2007 sampai Maret 2008, itu saya fokusnya di Jakarta, bukan di pedalaman waktu itu. Nah, saya keliling ke daerah-daerah slum areas ya, dalam bahasa Inggrisnya, daerah pemukiman kaum kumuh di Jakarta. Ada 8 titik yang kami bantu
ada 1028 anak yang saya dan suami bantu dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan gratis di Jakarta. 1028 anak, 8 titik zaman itu. Nah, waktu itu saya belum fokus ke daerah, ke pedalaman, belum. Nah, saya melihat anak-anak di jalanan Jakarta ini kan banyak sekali zaman itu. Waktu saya pulang dari Australia itu 2006. Anak jalanan banyak banget. Nah, saya heran, ini kok pemerintah nggak lakukan apa-apa gitu. Akhirnya saya mulai kerjasama dengan Pelmas GBI waktu itu. Saya datang ke kantor Battle di belakang sini, Kelapa Gading, dekat Kelapa Gading, Geraha Battle. Saya bilang, Pak, saya tanya-tanya tentang pelayanan masyarakat. Nah, saya dikasih tahu bahwa Bu Heni, sebenarnya anak-anak jalanan di Jakarta ini diciduk katanya sama, saya nggak mau sebut lah ya, pokoknya orang pemerintah. Dan dibawa ke jalan tol sana, keluar kota. Nah, sebenarnya untuk membersihkan jalanan dalam tanda kutip itu ada budgetnya. Kalau nggak salah lah ya, saya dikasih tahu per anak itu 100.000 untuk ongkos dia pulang kampung. Gitu. Nah, dibawalah anak-anak ini diciduk dari jalanan, diantar sampai tol Kerawang atau tol mana, saya lupa karena udah lama ya ini ya. Nah, anak itu dikasih uang 50.000. Ya ampun, 100.000 aja masih diambil 50%. 50.000 dikasih ke anaknya disuruh pulang. Apa yang anak-anak itu lakukan? Cerek, naik angkot pulang dia ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Tahu gak saudara, saya tuh sampai belajar bahwa anak jalanan itu ada 3 kelompok. Yang pertama, anak jalanan yang cuma ikut-ikutan. Jadi mereka tinggal di selam areas bedeng-bedeng, daripada gak ngapa-ngapain ikut temennya ngamen gitu. Tapi dia punya rumah, punya keluarga, ikut-ikutan. Yang kedua, anak jalanan yang memang kerjaannya ngamen dan ngemis. Nah ini, setiap hari dari pagi sampai malam itu pergi, kerja. Kerjanya apa? Naik ke bus-bus, ke angkot-angkot, nyanyi, ngamen, ngemis gitu di warung-warung gitu. Yang ketiga, anjal, anak jalanan asli. Bisa ditemukan kapan? Antara jam 2 sampai jam 4 pagi mereka tidur di trotoar-trotoar di jalanan. Kalau kita mau lihat yang asli, yang gak punya rumah, bener-bener anak jalanan tulen, itu pagi hari, jam 2 sampai jam 4. Kami selama beberapa bulan itu melakukan serangan fajar. Jam 2 sampai jam 4 pagi, kami bersama beberapa tim mengadakan pengobatan gratis dan kasih makan anak-anak di jalanan. Kami menemukan kehidupan di jalanan itu kejam sekali. Anak perempuan umur 12 tahun udah gak ada yang perawan. Satu kali ada kejadian yang sangat memilukan hati saya dan tidak terlupakan, saya rasa sampai saya mati. Itu anak perempuan tidur sebelahan sama mamahnya. Preman datang, kasih mamanya uang 50.000. Mamanya balik badan, pura-pura gak lihat, anaknya ditiduri sama preman itu. Hanya dengan uang 50.000. Itu memilukan hati saya. Jadi saya bergumul, apa yang saya harus lakukan untuk menolong anak-anak jalanan. Singkat cerita, saya punya mimpi. Saya pengen bikin sekolah penjara anak jalanan. Di mana saya mau menampung semua anak jalanan dari manapun. Asrama laki-laki dipisahkan dengan asrama perempuan. Di dalam situ, yang muslim diajarin sembahyang, ngaji, yang Kristen diajarin pendeta, pokoknya segala agama gitu. Lalu saya punya mimpi di dalam itu, ada kelas jahit, ada otomotif, ada kelas keterampilan, furniture, komputer, bahasa Inggris, masak, apalah. Pokoknya tiap hari mereka cuma belajar paket ABC, sebentar aja karena anak jalanan gak suka ngafal. Jadi pelajaran sebentar aja, cuma 4 mata pelajaran yang diwajibkan pemerintah anyway untuk ujian paket ABC, selebihnya skill. Supaya keluar dari penjara itu, mereka jadi bisa berguna buat masyarakat, mereka bisa cari kerja, bisa berdiri atas kaki mereka sendiri, daripada mereka besar di jalanan dan jadi sampah masyarakat. Mimpi ini besar. Saya ingat ini, 2007 sampai hari ini gak kesampaian. Saya pernah punya mimpi yang besar ini, tapi saya kurang pengetahuan. Satu kali saya punya kesempatan berkenalan dengan seorang konglomerat yang super kaya di Jakarta. Saya sampaikan
aspirasi saya. Pak, saya punya mimpi. Saya tahu dia kaya, dia dekat sama ketua MPR, menteri, semua dia kenal. Jadi saya kasih tahu dia, Pak, saya punya mimpi ini buat Jakarta. Bisa bantu saya nggak, Pak? Nggak usah pakai nama tangan pengharapan deh. Terserah lah lu mau pakai banner perusahaan lu kek. Ya kan? Yang penting kita bisa tolong nih anak-anak jalanan. Dia bilang apa? Lu ditangkap polisi lo. Itu melawan hukum HAM kata dia. Hak asasi manusia. Lu mana boleh penjarain tuh anak-anak. Saya bilang gini, Pak. Kalau namanya bukan penjara, anak-anak itu nanti dijemput sama orang tuanya. Lah waktu kami ngasih mereka bimbel di jalanan, di 8 titik itu, mamanya tungguin. Cepetan. Cepetan udah siang nih gitu. Belajar aja dipanggil-panggil. Dikasih makan, udah bawa pulang aja, cepetan. Gitu. Mamanya kalau perhatiin di jalanan, itu mamanya duduk di trotoar, pakai rok, pakai kain. Itu anak-anak nyetor tuh ke mamanya tuh, taruh di roknya tuh. Perhatiin gak? Ada ibu-ibu yang duduk di pinggir jalan, nunggu setoran dari anak-anaknya. Jadi kalau itu gak disebut penjara, ya dijemput dong. Lawang anak-anak itu penghasilan mereka. Menurut Anda, mimpi saya ini bagus gak? Mimpi ini mulia gak? Tapi jalan gak? Gagal. Tuhan menggagalkan rencana saya. Tuhan tutup pintu saya. Tuhan menjauhkan saya dari hubungan dengan konglomerat ini. Coba waktu itu, konglomerat itu dukung, lalu buat. Saya terikat sama dia. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saya kan gak tahu apa-apa tentang dunia politik di Indonesia. Saya tidak tahu apa akibatnya kalau sampai saya lakukan apa yang saya barusan ceritakan. Mudah-mudahan saja video khotbah ini sampai di salah satu tangan orang-orang yang membutuhkan suara rakyat, lalu dia yang buat, mudah-mudahan. Nggak masalah siapa yang melakukan, yang penting banyak anak yang diselamatkan. Amen. Saya percaya, mungkin ide itu Tuhan taruh di hati saya, tapi bukan saya yang harus menjalankannya. Kadang-kadang kita suka maksa. Maksanya dengan pakai kekuatan manusia. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat yang keberapa? 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Masalahnya, apakah itu yang Tuhan mau buat kita? Kadang-kadang kita pikir, ide ini udah paling top. Kenapa Tuhan gak buka jalan? Percayalah, Tuhan lebih tahu. Amen. Moy penuh. Jemaat beberapa kali kebaktian terpaksa duduk di luar. Itu lebih dari 50 orang. Kami stres, apalagi saya. Kalau jemaat ICI yang setia datang dari awal sampai sekarang pasti perhatikan perubahan-perubahan di lobi kan. Bentar-bentar bangun ini, bentar-bentar bangun itu kerjaan saya. Ya, yang gak pernah settle down. Berusaha bikin lebih baik. Nah, waktu jemaat gak bisa duduk, saya stres. Saya lagi upayakan bagaimana caranya auditorium ini diperlebar. Kita coba bilang sama Moy, kita mau sewa ke kanan, ke sana. Ya, kanan saudara. Parkiran itu kita mau tutup buat sekolah minggu. Supaya ini bisa diperluas, sekolah minggu bisa dipakai buat auditorium. Kita mau pakai di sana, belakang lobi. Anda bayangkan, mall ini harusnya senang kalau kita perlebar. Berarti uang sewanya nambah, betul nggak? Secara manusia, logika, harusnya dia kasih aja. Tapi mereka persulit dan mereka tidak izinkan. Kita pakai lahan parkiran sedikit aja di sebelah. Kita bilang ya udah kita nggak ambil lahan parkiran, kita ambil bangunan bekas gereja lama yang hancur. Mari kita perbaiki, kita sewa. Nggak dikasih juga. Sampai kita nih terjepit dan nggak tahu apa yang kita harus lakukan.
saya belajar taat. Dalam hidupmu, kalau ada jalan-jalan yang kayaknya tertutup, Tuhan gak selalu menyatakannya dengan oke, jawab doa. Kita doa gak sih Ciren? Doa ya, Tuhan mau sempit nih. Ini kursi udah maksa nih 800-an. Ibadah kedua tuh udah 800-an di dalam. Udah sesek. Jemaat mengeluh. Too full. Tapi kita terjepit gak bisa perbesar. Akhirnya saya belajar taat sama Tuhan. Nah, hikmat Tuhan itu diberikan selalu sama orang yang tepat. Siapa oposisi saya? Suami sendiri. Jadi istri dengerin. Kalau visi itu dari Tuhan, harusnya tidak memisahkan apa yang dia persatukan. Amin. Jadi kalau istri kekeh bilang ini suara Tuhan, dengarkan. Itu sombong. Jadi saya dengar suami saya. Suami saya bilang gini, udah, jangan bongkar-bongkar lagi, jangan bongkar. Kita tambah jam ibadah. Jam 8, jam 10, jam 12. Tadinya dia mau jam 2 sama jam 4. Saya bilang jangan, jam 3 sama jam 5 aja. Karena pemusik mengeluh gak ada waktu latihan sore. Saya baru ngeh. Iya, daripada nambah uang sewa, mendingan kita tambah jam ibadah. Kita pecahkan jam 11 yang kepenuhan. Dengar, kadang-kadang rencana kita digagalkan Tuhan. Karena gini, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kalau kita maksa, pertama kerugiannya, biaya renovasi pasti besar. Kedua, mengganggu jalannya ibadah karena ada bongkar sana bongkar sini, betul gak? Yang ketiga, biaya sewa lebih mahal lagi, mungkin akan membuat saya lebih stres lagi. Seringkali keputusan kita ini tanpa pertimbangan yang matang. Kita ini sebagai manusia cuma bisa lihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan itu maha tahu. Dia yang tahu apa yang terjadi kalau Tuhan jawab doamu seperti yang kamu mau. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kalau hari ini ada yang pacaran lagi nih. Pacarmu kedapatan selingkuh. Dan kamu akhirnya putus sama dia. Saya mau kasih tahu, jangan nangis, bersyukur. Traktir teman-temanmu makan, pesta. Loh serius? Kenapa? Karena Tuhan sedang meluputkan kamu dari menikah dengan orang yang salah. Kalau udah dari pacaran doyan selingkuh, biasanya sampai nikah sulit setia. Biasanya, tidak semua. Ntar ada yang nyerang lagi. Jadi dengar baik, pada waktu kita menghadapi berbagai hal gak baik, cara-cara Tuhan yang kelihatannya gak populer, cara-cara Tuhan yang gak sesuai keinginan kita, yang mengganggu kenyamanan kita, merusak hati kita, gak sesuai harapan kita, tentu, be real, kita sakit, kita kecewa, kita terluka. Dan kita saat itu pasti gak ngerti, kenapa gini Tuhan, kenapa engkau biarkan aku jatuh cinta pada orang yang salah gitu kan. Kenapa Tuhan bikin aku suka sama dia? Kenapa Tuhan gak dengar doaku? Tapi sebenarnya yakinlah kalau engkau mengasihi Tuhan dan engkau hidup dalam rencana Tuhan, Tuhan sedang meluputkanmu dari membuat keputusan-keputusan yang keliru. Saya tadi bilang, keputusan kita seringkali dipimpin oleh mata kita. Anda ingat kisah Nabi Samuel? Ketika dia diutus oleh Tuhan ke rumah Daud, ke rumah Isai, apa yang dilakukan oleh Nabi Samuel? 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Seringkali kita tertipu sama pandangan mata kita. Makanya cari jodoh jangan cuma pakai mata, pakai doa. Saya sempat putus sama suami saya waktu kami gak jadi nikah. 02. Suami saya pernah cerita ya. Gak jadi nikah gara-gara punya utang kartu kredit itu kan. Nah, saya sempat berpikir kayaknya saya gak mau nikah lah sama Jojo.
Saya berpikir kayaknya bukan keputusan yang tepat nikah sama dia waktu itu. Kalau nggak jadi mendingan nggak usah sekalian. Jadi waktu kami nggak jadi nikah 02 saya mulai dekat dengan orang lain. Cepet banget Bu Heni. Iya, maklum temennya banyak ya. Nah ada satu pria, nggak apa-apa lah kalau dia denger YouTube ini. Udah sama-sama married. Ganteng, tinggi, putih, wah parasnya. Perawakannya, cewek tuh kan comfort kalau cowoknya tinggi ya. Kalau yang beda ya. Nah dia tuh tinggi. Nah terus sorry loh ya, nggak menghina siapapun. Nah nyaman gitu sama dia. Saya nemuin rasa nyaman sama orang ini. Kenapa? Enak diajak ngomong, nyambung, perhatian, dewasa, enak diajak curhat. Pokoknya kalau cerita tuh enak banget gitu. Kalau sama Jojo tuh jujur kurang bisa ngobrol kami berdua. Karena dia terlalu rohani dan saya terlalu dunia gitu. Dunia sih enggak lah, realita lah ya. Nah akhirnya singkat cerita saya dekat. Saya berharap banget waktu itu nih cowok nembak saya. Tapi dia gak nembak-nembak saya. Saya sampai gemas. Dalam hidup saya gak pernah saya nembak cowok. Dalam hidup saya bikin cowok-cowok patah hati. Tapi khusus yang satu ini bikin saya greget. Dia gak nembak-nembak saya. Saya udah tebar pesona deh. Segalanya udah saya keluarin jurusnya. Tapi dia anteng-anteng aja. Sampai satu kali dia kayaknya mulai lihat gue demen banget sama dia gitu loh. Makanya kan ada yang tanya sama saya, Bu Heni, boleh gak sih kalau perempuan nembak duluan? Gak boleh. Memang kuda yang cari rumput, tapi rumput harus melambai-lambai. Supaya kuda tahu, tembak gue dong. Nah, dia kelihatannya sudah mulai tahu nih, saya demen banget sama dia. Gue gemes, 6 bulan deket gak ditembak-tembak gue. Lah kemudian sementara Jojo ngejar terus. Ya udah gak jadi merit 02, meritnya kapan? Saya cuekin terus karena pandangan saya sudah berubah. Nah singkat cerita, kami terbang ke Indonesia dari Australia sama-sama berdua. Tahu gak di pesawat dia ngomong apa? Pilu hatiku. Saat itu dia bilang gini, Hen, kita berdua tuh beda. Kita berdua itu panggilan hidupnya beda. Kamu sama Jojo tuh sepadan. Kalian punya panggilan yang sama. Karena ini kan temen, jadi dia tahu saya pacar Jojo gitu. Nah dia bilang, kita tuh beda. Panggilan hidup kita beda. Kita pasti gak akan bisa ketemu di ujung. Karena hidupku beda, hidupmu beda. Kamu tuh secara kerohanian udah di mana, aku nih di mana, dia bilang. Kamu gak sepadan sama aku. Jojo itu sepadan sama kamu. Dia ngomong gitu. Tahu gak sih? Itu kalau gue bisa nangis, gue nangis tuh di pesawat tuh. Patah hati banget gue, broken hearted into pieces. Brokennya into stars. Nangis gitu. Nah, singkat cerita, kami gak jadi nikah. Akhirnya dia dekat dengan teman yang lain. Dan kami sama-sama bertumbuh dewasa. Dan saya bersyukur hari ini. Kalau saya ketemu dengan orang yang sebaik itu. Dia yang kasih tahu saya bahwa saya sepadan sama Jojo. Dan Tuhan benar-benar sudah bilang sama saya. Kalau kamu nikah sama dia, kamu bahagia karena dia kaya. Tapi kalau kamu nikah sama Jojo, kamu akan menggenapi rencanaku dalam hidupmu. Dan itu yang meneguhkan hati saya. Amin. Haleluya. Makanya jangan cuma pakai mata. Bikin keputusan apapun, jangan ngandelin mata. Percayalah kepada Allah yang pasti terlibat dalam segala sesuatu. Satu lagi. Saya itu sebelum memulai gereja ICI, saya sama suami sempat digandeng teman-teman dari luar kota lah, saya nggak sebut nama kotanya. Untuk merintis gereja cabang mereka di Jakarta. Karena kedekatan hubungan kami, saya mau. Sebenarnya saya kan tidak pernah mau punya gereja sendiri. Saya pelayanan misi.
Kemudian saya diajak sama teman-teman ini untuk merintis jemaat sendiri. Kami mulai persekutuan di daerah Kuningan. Mungkin dulu ada yang pernah ikut ya. Nah, mereka minta saya posting di sosial media saya. Ya of course saya posting. Karena saya ada di situ, datanglah anak-anak muda banyak gitu ya. Akhirnya kami bikin talk show di situ, kami mulai bikin ibadah beberapa kali. Dengan harapan dia mau bantu saya dan Jojo merintis jemaat sendiri di Jakarta di bawah naungan gereja mereka, ceritanya gitu. Setelah lama berjalan, ada sedikit ketidaksepahaman soal keuangan. Karena mereka tidak setuju kalau gereja yang dirintis nanti waktu itu harus mendukung pelayanan Tangan Pengharapan. Waktu saya dengar begitu, saya pikir begini, sorry, kalau nggak support Tangan Pengharapan, dia bilang kita support paling 10% dari dana misi. Wah, berarti kan kecil sekali tuh. Saya bilang sorry nih, kalau nggak support Tangan Pengharapan, saya nggak punya waktu. Hidup saya untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup saya di Tangan Pengharapan. Jadi kalau pelayanan saya yang selama ini saya khotbah keliling itu kan untuk cari dana buat Tangan Pengharapan. Kalau saya merintis gereja yang tidak mendukung pelayanan Tangan Pengharapan, buang waktu saya. Karena panggilan saya ada di sana, bukan merintis gereja, saya bilang. Singkat cerita, karena tidak sepaham ini, saya mulai mundur. Lalu mulai ada perkataan seperti ini. Kamu tidak layak jadi gembala. Kamu nggak cocok jadi gembala. Wah, perkataan itu sangat membuat saya sakit, membuat saya sangat down, membuat saya sangat kecewa. Karena dari awal merintis persekutuan ini mereka yang mengatakan saya sama Jojo akan jadi gembala. Tapi tiba-tiba dikatakan kamu tidak cocok jadi gembala, kamu tidak layak jadi gembala. Itu perkataan itu sakit banget di saya. Hubungan kadang-kadang Tuhan izinin rusak. Hubungan kita diizinkan terjadi perselisihan. Kita merasa dikecewakan, kita merasa dihianati, kita merasa dimanfaatkan. Kita merasa dibuang, ditolak, dimusuhi. Tapi dengar saya. Tuhan mengizinkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bayangkan kalau waktu itu saya tidak let go, tidak besar hati. Saya kekeh, lah ini kan persekutuan gue juga yang ngerintis. Gitu misalnya, gagah-gagahan. Buat apa? Saya dari dulu punya prinsip gak mau bertengkar sama orang. Anak Tuhan harus membawa damai, katakan amin. Saya lepaskan persekutuan itu dengan damai. Dan saya ampuni teman-teman saya ini. Dan saya mulai fokus lagi sama pelayanan Tangan Pengharapan. Lalu apa yang tidak disangka-sangka? Pandemi terjadi. Mulai gereja online. Yang sebenarnya bukan karena pengen gereja onsite ada. Gereja online adalah supaya kami bisa terus menolong Tangan Pengharapan. Saya khotbah online di YouTube. Ternyata Tuhan sertai. YouTube berkembang begitu pesat. Hari ini berapa sih subscribernya saya juga gak gitu ingat. Tuhan tidak mengizinkan saya dan suami merintis gereja di bawah naungan orang lain. Tuhan mau kami punya jemaat sendiri. Kami tidak tahu bukan? Tapi coba Anda bayangkan ya. Waktu saya dan suami dibilangin seperti itu, Anda bisa merasakan kecewanya kami? Anda bisa merasakan betapa kami merasa sangat terluka? Merasa dihianati? Merasa dikecewakan? Pantas gak sebagai manusia kita rasa itu? Pantas. Tapi yang kita tidak tahu gini, ada rencana Tuhan yang lebih indah. Ada rencana Tuhan yang lebih besar. Bahwa Tuhan menyediakan pelayanan yang lebih besar untuk kami gembalakan sendiri. Tanpa harus diatur oleh orang lain. Selain oleh Roh Kudus sendiri. Tuhan yang jadi Tuhan di sini. Tuhan yang pimpin harus bikin apa? Tuhan yang atur uangnya harus kemana? Bukan manusia. Bukankah Tuhan luar biasa? Dan hari ini saya kasih tahu ya. Ini exciting. Sebelum pandemi, Tangan Pengharapan itu kasih makan 5.000 anak. Di 50 titik kalau gak salah. Saya cuma lupa, 71 titik ya. 5.000 anak di 71 titik. Hari ini, sejak gereja ICI berdiri,
Tangan Pengharapan memberi makan 7.500 anak-anak di 100 titik di seluruh Indonesia demi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukankah Tuhan keren? Mungkin waktu kita dikecewakan sama orang, ketika konflik terjadi dalam hubungan, Anda bisnis sama teman, Anda kerjasama dengan keluargamu, saudaramu, adikmu, kakakmu, temanmu, Anda bikin kongsi bisnis, lalu Anda dikecewakan, Anda ditipu, Anda dihianati, Anda terluka. Tapi percayalah gini, kalau kamu hidup mengasihi Tuhan, kamu hidup dalam rencana Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai rencananya. Katakan amin. Haleluya. Katakan Tuhan Maha Tahu. Saya akhiri. Tuhan sesungguhnya meluputkan kita dari masalah yang lebih besar di depan, bencana yang lebih besar, menyelamatkan kita dari hubungan yang salah. Tuhan izinkan konflik terjadi dalam hubungan untuk mengeluarkan kita dari hubungan yang toksik, persahabatan yang tidak sehat, ketergantungan kepada sahabat. Itu jadi berhala di hati kita. Dengar baik, mungkin Tuhan belum kasih karena kita belum siap. Mungkin Tuhan tidak kabulkan doa kita karena Tuhan tahu itu akan menghancurkan kita. Tuhan izinkan kita dihianati, dibuang, kita ditolak karena itu bukan tempat kita. Tuhan harus halangi kita dari mengambil keputusan yang salah supaya Dia bisa menghindarkan kita dari kejatuhan. Dia menutup jalan kita karena Dia tahu itu jalan yang salah. Dia tahu kalau Dia izinkan itu akan merugikan kita di depan. Hari ini, kalau Anda mengalami proses yang gak enak dalam hidupmu, mari ingat kisah hidup Ayub. Ayub ngalamin yang gak enak dalam hidupnya. Yusuf. Saya mau angkat Yusuf aja. Anda ingat kisah Yusuf? Yusuf tuh ngalamin hidup yang gak enak. Umur 17 tahun dia terima visi dari Tuhan. Dia punya mimpi. Kemudian hidupnya mulai menderita. Dia dibuang ke sumur oleh kakak-kakaknya. Dijual sebagai budak. Jadi budak di rumah Potifar. Difitnah oleh istri Potifar. Masuk penjara. Di penjara dihianati juru minum, juru roti. Lalu dia baru ketemu Firaun. Baru kemudian jadi penguasa di Mesir. Dan mimpi yang Tuhan berikan waktu dia umur 17 tahun baru kejadian. Setelah dia melewati begitu banyak penderitaan. Di usia 30-an tahun dia baru menjabat sebagai penguasa di Mesir. Orang kedua setelah Firaun. Saya mau tanya, waktu Yusuf ngalamin gak enak ini semua, Tuhan turut bekerja gak? Tuhan turut bekerja. Mungkin waktu kita ngalamin yang gak enak kayak gini, kita ngeluh, kita sakit, kita kecewa, kita capek. Tadi waktu saya nyembah Tuhan, Tuhan ingetin saya, waktu kamu kecil, mungkin kamu merasa kamu dibuang sama orang tuamu. Mungkin kamu ngerasa gak ada yang sayang sama kamu. Kamu ngelewatin begitu banyak kesulitan, tapi bukankah aku selalu ada di situ, Tuhan bilang. Makanya saya nangis tadi lagi nyembah, karena Tuhan ingetin saya. Di masa-masa saya susah, Tuhan gak pernah tinggalin saya. Gak pernah tinggalin saya. Memang saya susah, tapi Tuhan gak pernah tinggalin saya. Katakan sama-sama, memang aku susah, tapi Tuhan gak pernah tinggalin aku. Memang kita harus lewatin semua proses ini, tapi Tuhan gak pernah tinggalin kita. Ayat terakhir deh saya, Pengkhotbah 3 ayat 11, sama-sama baca. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.